Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Eko Sucahyono, guru SMK Farmasi Surabaya. Kali ini saya bersama dengan Bapak Ambar Buwana, tim dari mata pelajaran BKWU akan membahas bab pertama tentang materi produk massal. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama memahami konsep produksi massal, yang kedua memahami perencanaan dan peramalan produksi massal, yang ketiga menjelaskan pengukuran keberhasilan produksi massal, dan yang keempat mengetahui tahapan pada produksi massal. Apa itu produksi massal? Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikuti sertakan atau melibatkan banyak orang. Sehingga definisi produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya per unit rendah. Yang ketiga, bertujuan untuk menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Dan yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa. Kelebihan dan kekurangan dari produksi massal. Kelebihannya, yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, efisiensi waktu. Yang ketiga, tingkat keakuratan tinggi. Dan yang keempat, tingkat produksi cepat. Sedangkan kekurangan dari produksi massal, yang pertama, kegiatan produksi sangat kaku. Yang kedua, kurang beragamnya variasi produk. Yang ketiga, biaya mesin mahal. Dan yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasar. Perencanaan produksi massal. Pengertian. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi barang pada suatu periode sesuai yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Ruang lingkup perencanaan produksi. Menurut Sukaria Simalunga tahun 2013, perencanaan produksi meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, mempersiapkan rencana produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses operasi tiap unit. Dan yang kelima, menyampaikan jadwal pada. Adapun tujuan dan fungsi perencanaan. Tujuan yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Adapun fungsi perencanaan produksi. Yang pertama, menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. Yang kedua, mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. Unsur perencanaan produksi.
meliputi yang pertama tujuan produksi, yang kedua pengukuran dan standar produksi, yang ketiga perencanaan merupakan fakta objektif, yang keempat perencanaan harus bisa diukur, dan kelima tahap awal pelaksanaan. Jenis-jenis perencanaan produksi. Yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama, faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Yang kedua, faktor eksternal, meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, atau bencana alam. Langkah-langkah perencanaan produksi. Yang pertama, penelitian dan pengembangan produk meliputi penelitian proses produksi. Merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk perbaikan terhadap proses produksi yang sedang berjalan. Penelitian produk merupakan penelitian yang dilakukan perusahaan untuk mengetahui selera konsumen, sehingga penelitian ini bertujuan untuk perbaikan produk yang sudah ada dan disesuaikan dengan selera konsumen. Langkah yang kedua yaitu mencari gagasan dan seleksi produk meliputi yang pertama mencari gagasan, yaitu tahapan dalam mencari gagasan-gagasan dalam rangka pengembangan produk. Yang kedua, menyeleksi produk. Tahapan untuk memilih gagasan-gagasan yang masuk atau yang terbaik berkaitan dengan pengembangan produk. Yang ketiga, desain produk pendahuluan. Desain produk pendahuluan perlu dibuat sebelum menentukan desain produk yang sebenarnya. Yang keempat, pengujian merupakan kegiatan untuk menguji apakah produk layak dikembangkan atau tidak, baik dilihat dari potensi pasar atau konsumen merupakan secara dari produk tersebut. Yang kelima, desain akhir. Desain akhir dibuat bila hasil pengujian produk layak dikembangkan. Langkah-langkah perencanaan produksi. Yang ketiga, menetapkan skala produksi meliputi penetapan waktu, penetapan kualitas, menghitung biaya, penetapan tenaga kerja, penetapan peralatan, dan penetapan bahan baku. Tahapan skala produksi meliputi routing, scheduling, dispatching, follow-up. Metode peramalan dalam produksi massal. Yang pertama, pengertian peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang, meliputi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan. Yang kedua, klasifikasi peramalan. Peramalan jangka panjang antara 2 sampai 10 tahun. Peramalan jangka menengah 1 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Peramalan jangka pendek 1 sampai 5 minggu. Tujuan peramalan menentukan kebutuhan pabrik, menentukan perencanaan jangka menengah, dan menentukan penjadwalan jangka. Yang keempat, karakteristik peramal yang baik, akurasi, biaya, kemudahan.
Yang kelima, metode peramalan perencanaan produksi meliputi peramalan subjektif dengan metode Delphi, metode penelitian pasar. Peramalan objektif meliputi metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Yang keenam, analisis deret waktu. Analisa deret waktu merupakan satu metode yang sangat tepat untuk meramalkan pola permintaan pasar. Analisa ini dipengaruhi oleh 4 komponen, yaitu kecenderungan atau tren, siklus atau cycle, pola musiman atau season, variasi acak atau random. Terima kasih. Sekian pembahasan tentang produk massal. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.